Pernah tidak kamu perhatikan kalau kita masuk ke ruang kelas SD sekarang, pemandangannya beda banget sama zaman kita dulu? Beda gimana maksudnya? Lebih canggih? Bukan cuma canggih, tapi kacamatanya itu loh. Rasanya sekarang separuh kelas isinya anak-anak berkacamata. Dulu kan paling cuma satu atau dua orang yang dipanggil si empat mata. Sekarang malah jadi mayoritas. Ini perasaan saya saja, atau memang ada fenomena aneh yang sedang terjadi. Kamu sama sekali nggak salah. Itu bukan perasaan kamu saja, tapi itu fakta statistik yang agak mengerikan. Kita sedang menghadapi apa yang para ahli sebut sebagai epidemi miopia atau wabah rabun jauh. Dan angkanya gila-gilaan. Di beberapa negara Asia, angka miopia pada remaja sudah menyentuh 80 sampai 90%. Hah? 90%? Itu artinya hampir semua orang rabun dong. Betul. Kita sedang membesarkan satu generasi yang secara harfiah tidak bisa melihat dunia dengan jelas tanpa bantuan alat. Dan yang bikin ini jadi isu besar bukan cuma soal harus beli kacamata, tapi risiko kesehatan mata jangka panjangnya. Ini bom waktu. Oke, tunggu sebentar. Bukannya mata minus itu urusan genetik ya? Maksudnya kalau orang tuanya berkacamata, ya wajar anaknya ikut berkacamata. Masa kita mau menyalahkan nasib? Nah, ini mitos terbesar yang harus kita luruskan. Genetik memang pegang peran, ibaratnya genetik itu pelatuk pistolnya. Tapi gaya hidup kita lah yang menarik pelatuk itu. Kalau ini murni genetik, evolusi manusia butuh ribuan tahun untuk berubah. Lonjakan drastis dalam 20-20 tahun terakhir ini, itu murni karena lingkungan. Jadi kita yang salah? Apa karena kita kebanyakan kasih gadget ke anak? Karena jujur saja, susah banget memisahkan anak sekarang dari layar HP atau tablet. Gadget itu tersangka utamanya, tapi alasannya mungkin bukan seperti yang kamu bayangkan. Masalahnya bukan cuma cahaya biru atau radiasi yang sering ditakuti orang tua. Masalah utamanya adalah jarak dan kurungan. Kurungan maksudnya kita mengurung anak-anak di rumah. Secara tidak langsung, ya. Coba bayangkan, mata manusia itu seperti lensa kamera yang fleksibel. Secara evolusi, mata kita didesain untuk melihat kejauhan, melihat mangsa di padang rumput, melihat musuh di kejauhan. Itu posisi istirahat mata kita. Tapi sekarang, anak-anak menghabiskan jam bangun mereka dengan fokus pada objek yang jaraknya cuma 30 cm dari wajah. Entah itu buku, HP, atau tablet. Jadi matanya kram karena melihat dekat terus-menerus. Lebih parah dari kram. Karena tubuh anak masih tumbuh, bola mata mereka beradaptasi. Otak bilang, "Hei, sepertinya kita cuma butuh melihat dekat setiap hari. Jadi, mari kita panjangkan bola matanya supaya fokus dekatnya lebih efisien." Akibatnya, bola mata memanjang dan kemampuan melihat jauh pun hilang. Miopia terjadi. Wah, itu analogi yang masuk akal tapi menyeramkan. Jadi tubuh kita beradaptasi untuk menjadi rabun karena kita memaksanya bekerja jarak dekat terus. Tepat sekali. Itu bentuk adaptasi yang merugikan. Tapi ada satu lagi faktor kunci yang sering dilupakan orang tua, dan ini obat paling murah sebenarnya. Matahari. Matahari, maksudnya berjemur kayak tanaman. Mirip. Ada mekanisme biologis yang keren banget di sini. Saat retina mata anak terkena cahaya alami atau sinar matahari yang terang, tubuh melepaskan dopamin di dalam mata. Nah, dopamin ini fungsinya seperti rem yang mencegah bola mata tumbuh terlalu panjang. Serius, jadi anak yang main layangan di lapangan lebih sehat matanya daripada anak yang baca buku di kamar seharian. Jauh lebih sehat. Masalahnya sekarang, anak-anak kita mengalami defisit alam. Mereka bangun tidur, masuk mobil, masuk kelas, pulang les, main game di kamar. Kapan matanya ketemu cakrawala? Kapan matanya kena sinar matahari? Hampir nggak pernah. Ini ironis ya, kita ingin anak pintar dengan menyuruh mereka banyak baca dan belajar, tapi biaya yang harus dibayar adalah penglihatan mereka. Itu dilema modernitas. Kita menukar ketajaman visual jarak jauh dengan produktivitas jarak dekat. Tapi sebenarnya, kita bisa ambil jalan tengah. Bukan berarti anak dilarang baca atau dilarang pegang iPad sama sekali. Tapi harus ada kompensasi. Kompensasinya seperti apa? Apa ada rumus jitunya? Soalnya kalau cuma bilang kurangi main HP, itu nasihat yang masuk kuping kiri keluar kuping kanan buat para orang tua yang sibuk. Ada aturan sederhana yang sering digaungkan dokter mata.
Namanya aturan 20-20-20. Setiap 20 menit melihat layar atau buku, istirahatlah selama 20 detik dan lihatlah objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. 20-20-20. Kedengarannya simple. Tapi praktiknya, coba suruh anak yang lagi seru main Roblox berhenti 20 detik. Bisa perang dunia ketiga di rumah. Hahaha, betul. Tantangannya di disiplin. Tapi poin intinya adalah memecah periode fokus itu. Jangan biarkan mata terkunci di jarak dekat selama 2 jam non-stop. Dan yang lebih penting lagi, waktu luar ruangan. Riset menunjukkan anak butuh minimal 2 jam per hari di luar ruangan di bawah cahaya alami untuk menekan risiko miopia. 2 jam. Wah, di kota besar yang penuh polusi dan minim taman, itu tantangan tersendiri. Tapi, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dulu kita main petak umpet, sampai maghrib mata kita aman-aman saja. Benar. Dan perhatikan juga tanda-tanda halusnya. Seringkali anak nggak bilang kalau mereka nggak bisa lihat papan tulis. Mereka cuma jadi malas belajar, nilai turun, atau sering kucek-kucek mata. Orang tua sering mengira anaknya malas, padahal dia nggak bisa lihat. Itu poin penting. Jangan-jangan anak dicap bodoh atau nakal padahal dia cuma butuh kacamata. Tapi ngomong soal kacamata, kalau sudah terlanjur minus, apa masih bisa diperbaiki? Atau nasi sudah menjadi bubur? Kalau sudah minus, secara anatomis bola mata sudah memanjang, jadi nggak bisa dipendekkan lagi secara alami. Kacamata atau lensa kontak itu alat bantu, bukan penyembuh. Tapi progresivitasnya bisa direm. Jangan sampai -1 jadi -6. Karena kalau sudah miopia tinggi, risikonya bukan cuma kacamata tebal, tapi penyakit mata serius di masa tua, seperti glaukoma atau lepasnya retina. Ngeri juga ya. Jadi ini investasi jangka panjang. Mata anak kita hari ini menentukan kualitas hidup mereka di usia 50 atau 60 tahun nanti. Betul. Dan ada satu hal lagi yang menarik secara filosofis. Saat kita kehilangan kemampuan melihat jauh, kita juga kehilangan perspektif. Secara harfiah, pandangan kita menyempit. Kita jadi makhluk yang cuman peduli pada apa yang ada di depan hidung kita. Layar kita, notifikasi kita. Wow, itu dalam banget. Jadi miopia ini semacam simbol dari masyarakat modern kita ya. Kita kehilangan horizon. Bisa dibilang begitu. Kita lupa caranya memandang langit, melihat batas terjauh. Padahal mata manusia itu instrumen yang luar biasa canggih, yang didesain untuk memindai dunia luas, bukan cuma kotak bercahaya ukuran 6 inci. Jadi solusinya sebenarnya kembali ke akar ya, seimbang. Teknologi boleh, tapi alam jangan ditinggal. Keseimbangan adalah kuncinya. Teknologi itu alat. Jangan sampai alat itu merusak operatornya. Orang tua harus jadi gatekeeper atau penjaga gerbang. Bukan melarang total, tapi mengatur lalu lintas cahaya yang masuk ke mata anak. Oke, sebelum kita tutup, kalau ada satu hal konkret yang harus dilakukan pendengar kita hari ini, mungkin mereka yang lagi dengerin ini sambil nyetir atau sambil masak, apa yang harus mereka ubah besok pagi? Besok pagi atau sore nanti, ajak anak keluar. Jangan cuma disuruh, tapi temani. Lihat pohon, lihat awan, main lempar tangkap bola. Aktivitas apa saja yang memaksa mata untuk melacak objek bergerak di kejauhan. Itu terapi terbaik. Gratis dan menyenangkan. Jadikan waktu luar ruangan sebagai resep dokter yang wajib ditebus setiap hari. Tebus resep dokter dengan main di taman. Saya suka itu. Jadi kesehatan mata bukan cuma soal wortel dan vitamin A ya. Wortel bagus, tapi main bola di taman jauh lebih efektif untuk mencegah miopia. Luar biasa. Obrolan ini benar-benar membuka mata saya. Pun intended, kita jadi sadar kalau menjaga penglihatan anak itu bukan sekadar pergi ke optik, tapi soal gaya hidup dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Betul sekali. Kita ingin anak-anak kita melihat masa depan yang cerah, kan? Nah, pastikan mereka punya mata yang sehat untuk melihat masa depan itu. Kalimat penutup yang indah. Terima kasih banyak atas wawasannya yang tajam dan mendalam. Rasanya saya jadi pengen langsung ajak keponakan saya main layangan habis ini. Sama-sama. Yuk, kita selamatkan mata generasi penerus kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah melihat jauh ke depan dan jangan lupa berkedip.